Aman Yani, dapat Joko. Ada nggak Joko? Nggak ada. Nama-nama ini nggak ada, fiktif. Aman Yaninya sendiri nggak ada, Bang. Kalian kan lagi nyari Aman Yani. Iya, kami sendiri lagi nyari, nggak ketemu. Terus ada 2 orang nih ngaku lawyernya Aman Yani. Tolong kamu temuin Ririn, karena selama ini yang bantuin saya itu Ririn. Setelah itu ketemu, ujung-ujungnya si Ririn ini suruh kakak saya ngaku sebagai Aman Yani biar bisa mencairkan dana pensiun ini. Berarti kamu tahu dong sekarang Om Aman ada di mana? Di Singapura, menurut Ririn. Sekarang saya minta kontaknya Kang Aman, nggak aktif. Langsung ngomong saya sama Ririn, kok nggak aktif, Ririn? Desember 2023, ibunya Ririn datang ke tempat kakak saya. Nanti jadi ahli waris dana pensiunnya Om Aman. Karena nyambung yang dulu ketemu sama kakak saya kan. Kok nggak kelar-kelar ya, Rin ya? Siapa sebenarnya pelaku pembunuhan satu keluarga di Indramayu ini masih jadi misteri ya, walaupun persidangan terus berlanjut dengan penjelasannya Prio yang mengaku yang membunuh satu keluarga itu adalah Ririn. Dan di sini juga kita menilai sepertinya Ririn ini tuh seperti punya 2 kepribadian ya, yang bagi ngikutin kasusnya Indramayu ini. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri, di mana Aman Yani ini memang benar ada orangnya ya, tapi menurutku dia itu dijadikan tokoh fiktif oleh si R nih. Ini komen salah satu netizen ya, sehingga semua karangan ceritanya sejak dahulu kala soal uang pensiun sampai pelaku keluarga Pak Budi hanya kebohongan. Sejatinya pelakunya adalah si R tersendiri dengan memotivasi penguasaan harta benda menurut salah satu komentar di netizen ya. Karena akhirnya Prio juga mengakui di situ yang membunuh adalah Ririn. Prio hanya membantu menguburkan, dan itu pun Prio sudah bilang jujur ke media dan ke polisi sampai si Palu Godam itu ditemukan di selokan pun itu atas informasi dari Prio. Kita lanjut dengan kasusnya di Indramayu ini. Sepertinya polisi kali ini tidak salah tangkap ya, seperti kasusnya Pina. Ini karena dari sisi dramanya mirip-mirip dengan kasus Pina Cirebon. Ya mungkin sebelumnya pernah dengar kasus Pina Cirebon itu salah tangkap pembunuhnya, tapi ternyata ya para pelaku itu juga yang dihukum akhirnya. Ini juga kemungkinan besar bisa jadi Ririn yang akan dihukum. Dan Prio ya kebawa terhukum karena ikut membantu menguburkan para jenazahnya. Sampai-sampai ini dihubungkanlah dengan Aman Yani. Aman Yani itu masih kerabatnya Ririn yang hilang sampai sekarang. Dan hilangnya itu benar-benar misterius, sampai se-Indonesia tuh tidak bisa menemukan beliau di mana keberadaannya si Aman Yani ini. Yang diceritakan di media sosial bahwa Aman Yani itu punya hutang ke Ririn sampai 350 juta. Dan Ririn ini tuh mengupayakan mencairkan pensiunannya Aman Yani, tapi dengan wakil dibantu surat kuasa sampai memasukkan KTP. Itu sih otaknya udah niatnya ini ya, kayaknya udah banyak yang dia susun terencana demi mendapatkan uang gitu ya, baik dari pensiunan atau mungkin bisa jadi membunuh satu keluarga korban yang Budi itu juga masih berkaitan dengan teman kerjanya Ririn gitu. Kalau dilihat-lihat sih Ririn ini mukanya agak-agak terlihat lah gitu, mungkin kayak pembunuh yang sebenarnya bisa jadi Ririn gitu. Sampai publik tuh dibuat bertanya-tanya, sosok yang telah dinyatakan hilang tanpa jejak tiba-tiba terlibat dalam perencanaan aksi kriminal di tahun 2025 tahun kemarin. Sementara hilangnya Aman Yani ini tuh dari tahun 2016. Sampai sekarang tuh nggak tahu keberadaannya meninggal atau masih hidup. Ini juga aneh gitu. Ada yang mencurigai Aman ini juga bisa jadi hilang dilenyapkan oleh Ririn. Itu juga jadi berita di media sosial, di mana sampai sekarang keberadaannya Aman ini tuh nggak bisa ditemukan. Keluarganya, adiknya mencari, mantan istrinya, anaknya juga mencari. Di mana Ririn sekarang? Bertahun-tahun keluarga ini tuh sampai begitu kesulitan mencari sosok Aman Yani gitu kan. Sampai nih akhirnya Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur di Jawa Barat itu turun tangan kan supaya kasus ini tuh segera cepat selesai. Gimana caranya?
Dan Kang Deddy Mulyadi itu mengadakan sebuah sayembara sampai senilai 750 juta loh. Siapa yang bisa menemukan Ahmad Yani ini tuh, supaya apakah Ahmad Yani itu bisa menjadi saksi dia tuh pembunuh atau bukan, atau dia sudah terbunuh, kan nggak ada yang tahu. Seperti apa sih kesaksian dan sayembaranya Kang Deddy Mulyadi ini sebagai gubernur untuk bisa jadi memancing ya, atau yang bisa menemukan Ahmad Yani secepat mungkin. Kalau ada yang menemukan Pak Ahmad Yani, saya kasih 750 juta. Silahkan kembali bawa Pak Ahmad Yani ke Indramayu. Itu pesan saya untuk semua. Nanti mudah-mudahan masalah ini harus cepat selesai. Dan Pak Ahmad Yani harus ditemukan, hidup ataupun sudah meninggal. Hidup ataupun sudah meninggal, KDM akan beri upah sebesar 750 juta bagi siapa saja yang menemukan keberadaan Ahmad Yani ini, karena dikait-kaitkan dengan pembunuhan yang terjadi 2025, tapi sementara hilangnya si Ahmad Yani itu dari tahun 2016. Agak janggal kan? Supaya kasus ini juga cepat selesai, ya makanya sampai KDM ini tuh buat sayembara. Jangan sampai nih Ririn itu mengaku-ngaku atau dia berupaya untuk lolos dari hukuman gitu. Tapi sementara Prio yang ikut menguburkannya sudah mengakui, sudah bilang ya di pengadilan proses penguburannya seperti apa, pemukulannya dan lain-lain. Kita lanjut lagi, lihat di sini. Orang-orang yang di sini tuh bilang sampai ini termasuk teori konspirasi kasus Pauman ya. Ngikutin sidang kasus pembunuhan 5 nyawa satu keluarga di Pauman Indramayu ini, terdakwa Prio belak-belakan sebut Ririn adalah mastermind aslinya. Almarhum Budi dieksekusi di toko, 4 korban lain, Syahronis, Neng Ratu, Bayi, Bella dihabisi di Palu. Abis itu Ririn diduga langsung ngebajak HP almarhum Budi buat nguras ATM dan pesen Grab hotel sampai sisa dananya dipakai buat main slot. Plot twistnya nih janggal banget ya. Ririn mengelak dan menuduh pria bernama Ahmad Yani sebagai pembunuhnya, tapi pas dicek Ahmad Yani ternyata udah hilang misteri sejak tahun 2016. Anehnya dulu Ririn dan ibunya pernah mencoba bobol dana pensiun Ahmad Yani lewat manipulasi HP, SMS palsu hingga nekat bawa KTP palsu ya, dengan mukanya Pak Dudu itu, dan itu sudah jujur Pak Dudunya bilang. Dan ini coba perhatikan ya kasus modusnya seperti apa. Kasus Budi Pauman menguasai dan menguras harta dan manipulasi HP lewat HP korban, dan kasus Ahmad Yani juga 2016 mencoba mencairkan uang, manipulasi juga lewat HP korban. Dari caranya ini tuh udah ketebak nih, orang terbiasa menggunakan handphone untuk merekayasa suatu kejadian atau mengupayakan apa yang dia inginkan. Seperti itulah kasus dari yang kita bahas kali ini, pembunuhan 5 korban di Indramayu. Semoga segera terungkap dan semoga segera ditemukan Ahmad Yani itu siapa sebenarnya di kasusnya Indramayu ini. Terima kasih yang sudah menonton channelnya Suara Hati Sang Istri. Bye.